Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatus Soleha. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura semester 2 dengan program studi pendidikan informatika dengan NIM 240631100040. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah, media pembelajaran, dan kejuruan untuk memenuhi mata kuliah yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing saya. Yang pertama di sini ada apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi, memfasilitasi proses belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan ada berbagai macam metode mengajar yang di dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan berbagai hal, seperti situasi dan kondisi pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, fasilitas yang tersedia, dan lain sebagainya harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Istilah metode pembelajaran adalah suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Materi pembelajaran yang mudah pun kadang-kadang sulit diterima oleh mahasiswa karena cara atau metode yang digunakan kurang tepat. Namun juga sebaliknya, suatu pelajaran yang sulit akan mudah diterima oleh peserta didik karena penyampaian dan metode yang digunakan mudah dipahami, tepat, dan juga menarik. Sedangkan pengertian pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menghidupkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Jadi, metode pembelajaran itu merupakan teknik yang sudah disusun oleh guru sebelum guru tersebut menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya, sehingga pembelajaran tercapai secara efektif dan juga efisien. Dalam pemilihan metode pembelajaran ini sangat bergantung pada karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan konteks pembelajaran itu sendiri. Ada berbagai macam metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain yaitu yang pertama, metode ceramah, di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Metode ini cocok untuk menyampaikan informasi dasar dan konsep teoristik. Dan yang kedua di sini ada metode diskusi, di mana bertukar pendapat dan informasi mengenai suatu topik. Dan yang ketiga ada metode tanya jawab. Jadi guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab untuk mengecek pemahaman. Dan yang keempat ada metode demonstrasi, di mana guru mempergerakkan suatu keterampilan atau proses untuk dipelajari kepada siswa. Dan yang kelima di sini ada metode eksperimen, di mana siswa melakukan percobaan untuk memahami konsep atau prinsip tertentu. Dan yang keenam ada metode resitasi. Siswa mengerjakan tugas di luar jam pelajaran untuk memperdalam pemahaman. Dan yang ketujuh di sini ada metode karya wisata. Siswa belajar di luar kelas dan mengunjungi suatu tempat yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan yang terakhir di sini ada metode pembelajaran bersifat kooperatif. Nah, di sini saya akan membahas beberapa metode pembelajaran yang cocok dengan karakteristik di Pulau Madura, yaitu pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil yang heterogen, di mana setiap anggota saling membantu untuk memahami materi dan untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Pada model pembelajaran ini cocok dengan karakteristik siswa di Pulau Madura yang mengutamakan gotong royong dan kebersamaan. Metode pembelajaran kooperatif juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama, Student Team Achievement Division adalah metode pembelajaran kooperatif yang menekankan kerjasama tim heterogen untuk mempelajari materi pembelajaran dan saling membantu agar semua anggota mencapai hasil yang sangat baik. Dan yang kedua yaitu ada Team Game Tournament. Adalah model pembelajaran kooperatif yang mirip dengan Student Team Achievement Division, akan tetapi menggunakan permainan akademik atau turnamen sebagai bagian evaluasi. Dan yang ketiga di sini ada Team Assisted Individualization, yaitu menggabungkan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individu. Cocok untuk mata kuliah pembelajaran seperti matematika. Dan yang keempat ada Cooperative Integrated Reading dan Composition. Ini adalah model pembelajaran kooperatif khusus untuk meningkatkan keterampilan membaca dan juga menulis. Cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan yang terakhir di sini ada Jigsaw. Jigsaw yaitu model pembelajaran terpadu potongan gambar. Model pembelajaran Jigsaw adalah bentuk pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model ini menghasilkan setiap anggota kelompok menjadi ahli dalam dalam bagian tertentu dari materi. Lalu saling mengajarkan kepada anggota lain dalam kelompoknya. Ibarat potongan puzzle. Tiap siswa membawa bagian penting untuk membentuk gambaran utuh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sekiranya dari penjelasan singkat ini dapat dipahami dengan baik dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang dimengerti di video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.